capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Dukungan Ronald Koeman untuk Erik ten Hag. Berikan dia waktu, Manchester United bakal sukses di Liga Inggris. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, mendapatkan dukungan dari sesama pelatih yang juga kompatriotnya Ronald Koeman. Mantan pelatih Barcelona tersebut optimis Erik ten Hag punya kapasitas untuk membangkitkan Red Devils menuju kesuksesan. Dalam 4 tahun terakhir, Erik ten Hag memiliki reputasi yang bagus di sepak bola Eropa. Dia berhasil membawa Ajax Amsterdam menjadi tim yang kembali disegani, tidak hanya di Belanda tetapi juga di Eropa. Namun pada musim panas ini, Erik ten Hag mengambil tantangan baru dalam karir kepelatihan. Dia memutuskan untuk menangani Manchester United. Menjadi manajer United bukan tugas yang mudah karena Red Devils miskin prestasi dalam 1 dekade terakhir. Bahkan trofi terakhir yang mereka dapatkan adalah pada 2017 lalu, dan itu bahkan bukanlah trofi Liga yang dulu sering mereka menangkan. Perlahan tetapi pasti, Erik ten Hag bisa dikatakan mulai memperbaiki performa Manchester United. The Red Devils sempat mengalami 2 kekalahan beruntun pada awal musim Premier League 2022-2023. Tim asuhan Erik ten Hag tersebut kalah 1-2 dari Brighton dan juga kalah telak 0-4 dari Brentford. Namun setelah ini, The Red Devils mulai bangkit. Mereka menang atas Liverpool, kemudian meraih 4 kemenangan beruntun di Premier League, di mana Arsenal menjadi pemuncak klasemen juga menjadi korban. Ronald Koeman mengaku terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag di United. Dia percaya sang manajer adalah sosok yang tepat untuk mengembalikan kejayaan Manchester United. Dia menilai kompatriotnya tersebut hanya perlu waktu dan juga dukungan, dan dia akan kembali membuat Red Devils berjaya. Manchester United menyadari bahwa mereka harus memberikan Erik ten Hag waktu. Jika mereka melakukannya, maka Manchester United akan kembali berjaya. Saya meyakini itu, ungkap Ronald Koeman kepada Sky Sport. Manchester United saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan besar ketika jeda internasional berakhir pada akhir September nanti. The Red Devils bakal berhadapan dengan rival sekota mereka Manchester City dalam pertandingan Premier League yang digelar di Etihad Stadium pada 2 Oktober mendatang. Manchester United bakal perpanjang kontrak David De Gea. Mungkinkah terjadi? Kebersamaan Manchester United dan David De Gea, kisahnya masih akan terus berlanjut. Manajemen Setan Merah dilaporkan akan memperpanjang kontrak kiper veteran tersebut. Semenjak bergabung dengan Manchester United di tahun 2011, David De Gea bertransformasi menjadi sosok andalan Setan Merah. Dia selalu jadi sosok yang tangguh di bawah mister gawang Manchester United. Kontrak David De Gea di Manchester United akan habis di tahun 2023. Saat ini ada ide apakah United sebaliknya mempertahankan David De Gea ataupun melepaskannya. Dilansir dari The Telegraph, Manchester United belum siap untuk berpisah dengan David De Gea. Mereka berencana untuk memperpanjang kontrak sang kiper. Menurut laporan tersebut, United sejauh ini masih ingin menggunakan jasa David De Gea. Sang kiper dikabarkan sukses membuat pihak Setan Merah terus terkesan. Meski usianya sudah tidak muda lagi, namun penampilan sang kiper masih sangat oke di bawah mister gawang Manchester United, sehingga Erik ten Hag terkesan dengan penampilannya. Itulah yang menjadi dasar mengapa Manchester United ingin memperpanjang kontrak sang kiper di skuad Setan Merah. Menurut laporan, rencana manajemen Manchester United untuk David De Gea adalah mengaktifkan klausul di kontraknya, alih-alih memberikan kontrak baru. Di kontrak David De Gea ada opsi untuk memperpanjang kontrak selama 1 tahun. Jadi United akan mengaktifkan klausul itu. United akan melihat kondisi dan performa David De Gea sebelum memberikan kontrak baru untuk sang kiper. Jika kontrak David De Gea diperpanjang, maka United kemungkinan besar akan berpisah dengan Dan Henderson. Kiper muda Manchester United tersebut dilaporkan jika hanya jadi pemain cadangan terus dan dia siap cabut dari Old Trafford di musim depan. Republik Ceko versus Portugal serasa digendong pemain Manchester United, Diego Dalot. Portugal mengalahkan Republik Ceko 4-0 di Sinobo Stadium pada matchday kelima grup 2 UEFA Nations League A 2022-2023. Diego Dalot menampilkan permainan cemerlang di laga tersebut. Dalot membuka keunggulan Portugal dengan golnya di menit ke-33. Tim tamu kemudian bisa menambah gol melalui Bruno Fernandes di masa injury time babak pertama. Dalot kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-52. Diego Jota kemudian menegaskan kemenangan Portugal dengan golnya di menit ke-82. Sepanjang pertandingan, Diego Dalot tampil bagus melawan Ceko dengan torehan 2 golnya. Pemain Manchester United tersebut layak dinobatkan sebagai Man of the Match.
Diego Dalot dimainkan sebagai starter dalam pertandingan melawan Republik Ceko. Mantan pemain pinjaman AC Milan tersebut membayar kepercayaan dari sang pelatih dengan menyumbangkan 2 gol. Dalot mencetak gol pertama Portugal ke gawang Ceko. Gol tersebut bisa tercipta setelah memaksimalkan umpan yang diberikan oleh Rafael Leao. Setelahnya Dalot bisa menambah gol untuk timnya di babak kedua. Dia menjebol gawang Ceko dengan tendangan dari luar kotak penalti. 2 gol tersebut membuat Dalot layak menjadi pemain terbaik dalam pertandingan tersebut. Cristiano Ronaldo sendiri diturunkan sejak menit pertama, namun tidak menghasilkan gol dalam partai tersebut. Dia malah nyaris membuat Portugal kebobolan karena melakukan handsball dan membuat Ceko mendapatkan hadiah penalti. Hasil tersebut membuat Portugal berada di atas Spanyol di klasemen dengan 1 putaran pertandingan tersisa untuk dimainkan. Portugal menjamu Spanyol dalam pertandingan terakhir Nation League pada hari Selasa. Asal tidak kalah, Portugal akan mengamankan perjalanan ke final Nation League tahun depan dengan nyaman. Harry Maguire ungkapkan media mengkritikku cuman untuk clickbait. Harry Maguire tidak peduli dengan kritik yang mengarah kepada dirinya. Baginya hal itu cuma akal-akalan dari media untuk menaikkan pembaca saja. Maguire selalu lekat dengan kritik setelah bergabung dengan Manchester United. Berstatus sebagai bek termahal dunia, Maguire tidak mampu menunjukkan performa terbaiknya. Di musim ini Harry Maguire makin jadi bahan cemoohan fans karena United selalu kalah setiap dia bermain. Kedatangan Erik ten Hag membuatnya terpinggirkan dari tim utama Manchester United. Maguire cuma bermain 5 kali di seluruh kompetisi dan penampilan United justru membaik tanpa kehadirannya. Duet Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez kini jadi pilihan utama. Kondisi itu tentu membahayakan karir Maguire karena dia bisa saja jadi cadangan mati hingga akhir musim. Situasi yang mana bakal jadi santapan empuk bagi media-media Inggris yang terkenal kejam. Terkait hal tersebut, Maguire tidak mau ambil pusing karena menurutnya media memang doyan mengkritiknya hanya untuk menaikkan popularitasnya. Maguire sadar dengan statusnya sebagai kapten tim, maka dirinya akan selalu jadi sorotan dan juga makanan empuk dari media. Saya sih cuek saja ketika membaca berita soal performa saya. Saya selalu bekerja keras saat latihan agar siap sedia ketika dimainkan. Itulah yang bisa saya lakukan untuk membantu tim, ujar Harry Maguire kepada ESPN. Saya tidak mau memusingkan orang lain dan apa yang mereka katakan. Saya rasa jika orang-orang bisa membuat berita soal saya, maka itu akan jadi berita besar karena saya adalah kapten Manchester United, ungkap Harry Maguire. Jadi itulah mengapa mereka melakukannya. Mereka melakukannya demi clickbait dan juga sejenisnya. Tambah dari Harry Maguire, sang kapten Manchester United. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford into the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.